Ada sebuah rumah di pinggiran Wonogiri yang tidak pernah selesai dibangun. Bukan karena pemiliknya kehabisan uang. Bukan karena tukang bangunannya berhenti bekerja. Tapi karena ada sesuatu yang tidak menginginkan rumah itu selesai. Sesuatu yang menuntut, yang tidak bisa dinegosiasi, yang hanya bisa dibayar dengan satu cara, dengan nyawa sang pemilik itu sendiri. Ini bukan cerita fiksi. Ini terjadi di desa Slogohimo, Wonogiri, sekitar tahun 2009. Dan orang-orang yang menyaksikannya langsung, sampai hari ini, masih tidak berani menyebut nama lengkap pria itu dengan sembarangan. Mereka hanya memanggilnya Pak Ngadimin. Pak Ngadimin bukan orang kaya. Ia pedagang tembakau kecil-kecilan yang hidupnya biasa-biasa saja selama puluhan tahun. Rumahnya sempit, dindingnya masih separuh bata separuh anyaman bambu, atapnya bocor kalau hujan deras. Ia punya istri, 2 anak yang masih sekolah, dan segunung hutang yang tidak kunjung lunas. Tidak ada yang aneh dari hidup Pak Ngadimin, sampai suatu malam di bulan Suro. Tetangganya, seorang ibu bernama Bu Sumirah, bercerita bahwa ia melihat Pak Ngadimin pulang larut malam dengan wajah berbeda. Bukan berbeda dalam artian murung atau gembira, tapi berbeda dalam cara yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu di balik matanya yang tidak ada sebelumnya. Sesuatu yang diam, tapi mengamati. Seminggu setelah malam itu, Pak Ngadimin mulai membangun rumah. Bukan merenovasi. Bukan memperbaiki yang bocor. Ia membongkar seluruh bangunan lama sampai rata tanah, lalu mulai mendirikan struktur baru dari nol. Tiang-tiang kayu jati pilihan. Bata merah yang didatangkan dari luar kota. Genteng yang harganya bisa buat makan sebulan. Semuanya dibayar tunai. Warga sekitar tercengang. Dari mana uang itu? Pak Ngadimin hanya tersenyum kalau ditanya. Senyum yang menurut Bu Sumirah, terasa seperti senyum orang yang menyimpan rahasia besar, tapi tidak takut rahasianya bocor, karena ia tahu tidak ada yang akan percaya. Dalam waktu 2 bulan, separuh bangunan sudah berdiri megah. Rumah itu jauh lebih besar dari yang semula. Ada 3 kamar tidur, ruang tamu yang luas, dapur dengan keramik bermotif, bahkan ada teras depan dengan pilar-pilar yang tidak lazim untuk ukuran desa itu. Tapi kemudian, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Setiap kali bangunan hampir rampung di satu bagian, Pak Ngadimin akan membongkarnya kembali. Dinding yang baru saja dipasang, dirobohkan. Keramik yang baru saja ditempel, dicongkel. Tukang-tukang yang ia bayar mulai berbisik-bisik satu sama lain. Salah satu dari mereka, seorang tukang batu tua bernama Mbah Pawiro, memutuskan berhenti setelah seminggu bekerja. "Saya tidak mau kembali ke sana," kata Mbah Pawiro kepada anak-anaknya malam itu. "Ada yang tidak beres." Setiap malam, sebelum kami pulang, Pak Ngadimin selalu berjalan mengelilingi bangunan sendirian. Bibirnya komat kamit. Dan di sudut timur laut rumah itu, di fondasi yang paling pertama dia cor, saya pernah melihat sesuatu bergerak di bawah tanah. Seperti ada yang mendorong dari bawah. Tidak ada yang menganggap serius cerita Mbah Pawiro waktu itu. Orang tua sudah pikun, kata mereka. Tapi kemudian tukang-tukang lain juga mulai berhenti satu persatu. Alasannya bermacam-macam, sakit mendadak, mimpi buruk berulang, atau sekadar merasa tidak nyaman tanpa bisa menjelaskan kenapa. Pak Ngadimin tidak peduli. Ia terus merekrut tukang baru. Dan pembangunan terus berjalan. Memasuki bulan ketiga, istri Pak Ngadimin, yang dipanggil Bu Ngadimin oleh warga, mulai kelihatan berubah. Wajahnya semakin pucat. Ia jarang keluar rumah. Kalau sesekali terlihat, matanya selalu memerah seperti kurang tidur, atau seperti habis menangis lama. Bu Sumirah, yang rumahnya tepat di sebelah, suatu pagi memberanikan diri bertanya, "Kamu baik-baik saja tidak, Enduk?" Bu Ngadimin hanya mengangguk. Tapi kemudian dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbisik, ia berkata sesuatu yang membuat Bu Sumirah tidak bisa tidur selama berhari-hari sesudahnya. "Rumah ini tidak boleh selesai, Bu. Kalau selesai, dia yang harus pergi." Sebelum Bu Sumirah bisa bertanya lebih lanjut,
Bu Ngadimin sudah masuk ke dalam dan menutup pintu. Siapa yang dimaksud dengan dia? Bu Sumirah tidak yakin. Pak Ngadimin? Atau sesuatu yang lain? Disinilah kita perlu bicara tentang apa itu pesugihan kandang bubrah. Di kalangan masyarakat Jawa, terutama di wilayah Wonogiri, Pacitan, dan sekitarnya, ada kepercayaan tentang sebuah ritual pesugihan yang disebut kandang bubrah, yang secara harfiah berarti kandang yang rusak atau bangunan yang selalu runtuh. Dalam ritual ini, seseorang yang menginginkan kekayaan akan membuat perjanjian dengan entitas gaib, jin, demit, atau makhluk yang dipercaya menghuni tempat-tempat tertentu. Perjanjiannya bukan soal tumbal orang lain, bukan soal mengorbankan anggota keluarga secara langsung. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih bisa diterima oleh mereka yang melakukannya. Syaratnya hanya satu, pemilik rumah harus terus-menerus merenovasi atau membangun rumahnya. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh selesai. Selama proses bangunan berjalan, kekayaan akan terus mengalir. Tapi begitu pembangunan selesai, begitu rumah itu dinyatakan rampung, kontrak berakhir. Dan nyawa si pemilik menjadi pembayaran terakhir. Itulah mengapa Pak Ngadimin selalu membongkar apa yang sudah jadi. Bukan karena ia tidak puas dengan hasilnya. Tapi karena ia tidak boleh puas. Karena, selesai, berarti kematian. Bulan ke-5. Bulan ke-7. Bulan ke-10. Uang Pak Ngadimin terus mengalir dari arah yang tidak jelas. Ia membuka warung sembako besar, lalu toko bangunan, lalu mulai meminjamkan uang ke warga sekitar dengan bunga rendah. Orang-orang mulai memanggilnya dengan nada hormat. Anak-anaknya pindah ke sekolah yang lebih bagus di kota. Tapi rumah itu tidak pernah selesai. Setiap kali hampir rampung, selalu ada yang dibongkar. Kadang dengan alasan yang masuk akal, pondasinya saya rasa kurang kuat. Kadang dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali, warnanya tidak cocok, padahal warna itu sudah ia pilih sendiri minggu lalu. Para tukang yang datang dan pergi mulai menyebarkan cerita. Bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ada suara seperti sesuatu yang berjalan di dalam dinding. Bahwa anjing-anjing kampung tidak mau mendekati rumah itu bahkan dari jarak 20 meter. Bahwa pernah suatu malam, salah seorang tukang yang lupa mengambil cangkulnya melihat sosok hitam berdiri di sudut timur laut bangunan, sudut yang sama yang dulu disebutkan Mbah Pawiro. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri dan menatap. Tukang itu tidak mengambil cangkulnya. Ia berlari pulang dan tidak pernah kembali. Setahun lebih berjalan, kesehatan Pak Ngadimin mulai menurun. Awalnya hanya kelelahan. Kemudian batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Lalu badannya mulai kurus dengan cepat, terlalu cepat untuk sekadar kurang makan. Wajahnya yang tadinya bulat dan sehat menjadi cekung, matanya semakin dalam, kulitnya mulai terlihat seperti kertas tua yang kering. Tapi ia tidak berhenti membangun. Tidak bisa berhenti. Atau tidak mau berhenti. Bu Ngadimin pernah bercerita kepada Bu Sumirah, dengan suara yang selalu bergetar setiap kali menyinggung soal ini, bahwa suaminya sudah tidak bisa tidur normal. Setiap malam, Pak Ngadimin akan terbangun di sekitar jam 2 atau 3 dini hari, berjalan keluar ke area bangunan, dan duduk di sana sendirian dalam gelap selama berjam-jam. Kalau Bu Ngadimin mengikuti dan bertanya kenapa, ia hanya menjawab, ada yang minta ditemani. Siapa yang minta ditemani? Ia tidak pernah menjelaskan. Bulan ke-14 sejak pembangunan dimulai, Pak Ngadimin memanggil seluruh tukang yang masih tersisa dan memberitahu mereka bahwa pekerjaan akan segera diselesaikan. Ruang tamu tinggal butuh pengecatan terakhir. Kamar tidur utama tinggal dipasang pintu. Teras depan tinggal dirapikan. Para tukang merasa lega. Akhirnya selesai juga. Bu Ngadimin, yang mendengar kabar itu, langsung menangis. Bukan karena bahagia. Ia tahu apa artinya. 3 hari sebelum bangunan itu benar-benar rampung, Pak Ngadimin jatuh sakit parah. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya demam sangat tinggi, bicaranya meracau, dan menurut Bu Ngadimin, di tengah malam ia beberapa kali berteriak-teriak dalam bahasa yang tidak dikenali. Bukan Jawa, bukan Indonesia,
Bukan bahasa apapun yang pernah Bunga Dimin dengar sepanjang hidupnya. Dokter puskesmas yang dipanggil tidak menemukan penyakit yang jelas. Semua pemeriksaan fisik tampak biasa saja. Tapi kondisi Pak Ngadimin terus memburuk. Pada hari ketiga, tepat ketika tukang terakhir selesai mengecat dinding luar dan menyatakan bahwa rumah sudah rampung sepenuhnya, Pak Ngadimin meninggal. Tidak ada dramanya. Tidak ada jeritan terakhir. Bunga Dimin, yang duduk di sampingnya, hanya mendengar napas suaminya berhenti begitu saja. Seperti seseorang yang mencabut steker dari stop kontak. Yang terjadi setelahnya menjadi bahan pembicaraan di Slogo Himo sampai bertahun-tahun kemudian. Begitu Pak Ngadimin dikuburkan, kekayaan yang selama ini mengalir deras tiba-tiba berhenti. Warung sembako bangkrut dalam sebulan. Toko bangunan tutup karena tidak ada modal. Uang yang dipinjamkan ke warga tidak bisa ditagih kembali karena habis tak berbekas. Dan rumah yang dibangun dengan begitu besar pengorbanan itu, tidak ada yang mau menempatinya. Bunga Dimin sempat mencoba tinggal di sana bersama anak-anaknya selama beberapa minggu. Tapi ia menyerah setelah anak bungsunya setiap malam menangis ketakutan dan berkata ada bapak yang lain yang berdiri di sudut kamar. Bapak yang wajahnya seperti Pak Ngadimin, tapi matanya hitam seluruhnya, tanpa putih, tanpa bola mata. Mereka pindah ke rumah orang tua Bunga Dimin di desa sebelah. Rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membeli, tidak ada yang berani menyewa. Tembok yang dibangun dengan begitu banyak keringat dan darah dan entah apalagi itu perlahan-lahan mulai retak. Ket yang baru saja kering mulai mengelupas. Fondasi yang katanya kuat mulai ambles di sudut timur laut. Sudut yang sama. Selalu sudut yang sama. Sampai hari ini, menurut warga yang masih tinggal di sekitar sana, rumah itu masih berdiri, separuh runtuh. Tidak ada yang mau merobohkannya karena tidak ada yang berani masuk. Dan di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, ada yang mengaku mendengar suara dari dalam bangunan kosong itu. Suara seperti orang sedang mengetuk-ngetuk dinding dari dalam. Seperti seseorang yang membangun sesuatu di kegelapan, tanpa cahaya, tanpa henti, sendirian. Selamanya. Pesugihan kandang bubrah bukan tentang kekayaan. Itu tentang jebakan. Tentang bagaimana keserakahan bisa membutakan seseorang dari fakta paling sederhana, bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini, dan tidak ada juga yang gratis di dunia yang lain. Pak Ngadimin mendapat rumah megah yang tidak pernah bisa ia nikmati. Mendapat kekayaan yang tidak bisa ia wariskan. Dan di akhir segalanya, ia membayar dengan satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli atau dibangun ulang. Hidupnya sendiri. Kalau kamu pernah melewati pinggiran Wonogiri dan melihat sebuah bangunan tua yang tampak setengah jadi, dindingnya retak, halamannya penuh ilalang, dan tidak ada tanda kehidupan di dalamnya meskipun jelas-jelas pernah dibangun dengan serius, jangan berhenti. Jangan mengintip ke dalam. Dan kalau kamu mendengar suara ketukan dari dalam dinding yang kosong itu, pergilah. Cepat. Karena ada kemungkinan, pekerjaan itu belum selesai.